Selamat datang di Info Batak. Yeeha. Kali ini Info Batak akan membahas tentang Matarombo. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Pentingnya Matarombo bagi orang Batak Toba. Bagi orang Batak Toba, Matarombo atau menjelaskan silsilah adalah hal yang harus diketahui dan penting dalam kehidupan keseharian mereka. Begitu pentingnya hal ini, sehingga setiap orang Batak Toba dituntut harus mampu menjelaskan silsilah diri dan keluarganya. Hal paling dasar misalnya, wajib mengetahui klasifikasi, marga, nomor urut asal muasal, serta kampung asal dia dan kedua orang tuanya. Jika silsilah ini saja tidak diketahui, alamat seorang Batak Toba sudah pasti akan kehilangan jati diri karena kesulitan berinteraksi dengan sesama, khususnya di dalam kegiatan adat. Apalagi jika dia sudah menikah, pengetahuan itu tidak berhenti sampai di silsilah saja. Dituntut pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Contohnya, harus tahu silsilah marga dari pihak istrinya, termasuk silsilah keluarga orang tua istrinya. Misalnya, ketika posisinya sebagai boru, sekalipun dia juga adalah undangan dalam pesta adat, tentu dia akan mengambil tugas dan posisi sebagai boru, melayani para undangan yang hadir. Jangan sampai sebaliknya, ketika pihak yang berpesta adalah hula-hula atau marga dari pihak istrinya, sekalipun bukan termasuk kerabat dekat keluarga istrinya, dan jangan malah duduk di barisan paranak. Dari posisi dan fungsi kitalah terlihat hubungan kekerabatan adat dengan pihak yang menggelar pesta. Syukurlah di gedung-gedung pesta adat seperti Wisma telah mengatur posisi masing-masing undangan, antara lain posisi pihak paranak dan parboru. Undangan tidak salah memilih tempat duduknya. Adat dalam budaya Batak, khususnya Toba, memang terbilang kompleks. Secara teori, dia akan sangat sulit dipelajari. Untuk memahaminya, seseorang harus terlibat langsung dalam praktik, yakni dengan mengikuti pesta-pesta adat, baik pernikahan, kematian, sulang-sulang pahopu, dan lain sebagainya. Dasar paling utama adalah mengetahui tarombo atau silsilah marga, serta paham dengan konsep dalihan Natolu. Penjelasan lengkap mengenai dalihan Natolu bisa akadongan klik link di sudut kanan atas. Dalihan Natolu dilandasi prinsip demokratis. Di satu kesempatan, seorang Batak Toba menjadi boru yang bertugas melayani. Di dalam kesempatan lain, dia juga berfungsi sebagai doangan tubuh maupun hula-hula. Dalam arti prinsip dalihan Natolu ini mengacu pada keseimbangan sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Memposisikan diri sesuai dengan posisinya adalah hal yang mesti dijalankan setiap orang Batak Toba. Posisi ganda. Ada pula hal menarik yang bisa ditemui di dalam suatu pesta adat, adanya posisi ganda. Di satu sisi dia adalah parboru, tetapi jika ditarik pada tarombo yang lain, dia adalah hula-hula. Fakta ini lazim kita temukan ketika menghadiri pesta adat orang Batak Toba. Biasanya ini terjadi pada perkawinan yang saling silang. Misalnya, seorang pria marga Manurung menikah dengan perempuan dari marga Simbolon. Padahal ibu perempuan ini adalah boru Manurung. Seharusnya pria marga Manurung ini adalah hula-hula Simbolon. Karena dia menikah dengan anak perempuannya, posisinya menjadi boru.
Biasanya, untuk kasus semacam ini, posisi seorang akan ditentukan berdasarkan kekerabatan yang paling dekat. Pada masa lalu, pernikahan semacam ini memang dilarang adat. Kini sudah sering terjadi dan perlahan seolah mulai dimaklumi. Walau kenyataannya begitu, di dalam pesta adat, terutama pernikahan, tetap saja akan ada penyesuaian tersendiri. Biasanya, undangan yang kebetulan posisinya sama akan bersikap berbeda ketika menyematkan ulos. Contohnya, seorang perempuan boru Simbolon atau yang masuk dalam satu marga Simbolon tetapi suaminya Manurung, atau yang masuk dalam satu marga dengan Manurung hanya akan mengulosi si pengantin perempuan saja. Si laki-laki cukup diselam karena dia tak mungkin mengulosi hula-hulanya sendiri. Beda hal bila suami si perempuan itu bukan marga Manurung atau yang sama dengan marga Manurung. Posisi mereka justru menjadi setara dengan pengantin di dalam adat, sama-sama boru. Sekali lagi, pengetahuan mendasar yang mesti dipahami setiap orang Batak Toba adalah Tarombo. Dengan mengetahui Tarombo, diharapkan seorang Batak akan berada pada koridor adatnya. Karena dengan Tarombo itu, orang Batak Toba akan tahu posisinya masing-masing. Dalam konteks muda-mudi, Tarombo akan menjadi batasan dalam pergaulan mereka. Lebih dari itu, dengan mengetahui Tarombo, seorang Batak Toba akan lebih supel bergaul dengan bijak, menempatkan dirinya, baik dalam adatnya maupun pergaulan yang lebih luas. Terima kasih teman sudah menonton video dari Info Batak. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share videonya. Buat teman-teman yang punya ide menarik seputar suku Batak yang mau dibahas di Info Batak, silahkan dicor-cor di kolom komentar ya. Salam Info Batak dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.